Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmaudi Putri Malisan, mahasiswi semester 5 STIK Tamalatea Makassar. Jadi pada saat ini saya akan membawa materi sedikit tentang penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyakit yang mengganggu sistem pembuluh darah atau lebih tepatnya menyerang jantung dan urat-urat darah. Jadi penyakit jantung terjadi akibat adanya proses yang berkelanjutan di mana jantung secara perlahan akan kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsinya secara normal. Klasifikasi penyakit jantung yang pertama asimptotik. Penderita asimptotik yang mengalami penyakit jantung tetapi tidak merasakan adanya sesuatu yang tidak enak atau tanda-tanda dari suatu penyakit tersebut. Yang kedua ada angina pectoris, yaitu rasa tertekan atau berat di dada yang menjalar ke lengan kiri, dan serangan rasa sakit dapat timbul baik pada saat waktu istirahat maupun saat tidur maupun aktivitas ringan. Lama sakit dada jauh lebih lama dari sakit biasa. Frekuensi serangan juga dapat terjadi lebih sering. Yang ketiga ada infark miokard akut atau serangan jantung, yaitu jaringan otot jantung yang mati karena kekurangan oksigen dalam darah dalam beberapa waktu. Adapun signifikasi dari penyakit jantung, jadi penyakit jantung banyak didapatkan adanya faktor-faktor risiko. Faktor risiko utama atau fundamental yaitu faktor risiko lipida yang meliputi kadar kolesterol dan trigliserida. Karena pentingnya sifat-sifat substansi ini dalam mendorong timbulnya plak di arteri koroner. Negara Amerika saat ini 50% orang dewasa mendapatkan kadar kolesterolnya di atas 200 mg per desiliter dan lebih kurang 25% orang dewasa umur lebih dari 20 tahun dengan kadar kolesterol lebih dari 240 mg per desiliter. Sehingga risiko terhadap penyakit jantung koroner akan meningkat. Penderita penyakit jantung koroner akan mengalami hipertensi 2,25 kali dibanding dengan yang bukan penderita penyakit jantung koroner. Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya keadaan-keadaan sifat dan kelainan yang dapat mempercepat terjadinya penyakit jantung koroner. Memiliki faktor risiko lebih dari satu seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas, maka akan mempunyai 2 atau 3 kali berpeluang terkena penyakit jantung koroner dibanding yang 70 orang yang tidak. Pun patofisiologi penyakit jantung bawaan berhubungan dengan proses perkembangan jantung sejak embrio. Penyakit jantung bawaan sianotik terjadi bila terdapat hubungan pirau sehingga darah mengalir dari bilik jantung kanan ke kiri. Sebaliknya pada penyakit jantung bawaan atau asianotik, hubungan pirau terjadi dari kiri ke kanan. Dan patofisiologi penyakit jantung terbagi menjadi 3. Yang pertama embriologi jantung, yang kedua pembentukan septum primum, yang ketiga pembentukan septum secundum. Pun kelompok risiko tinggi terkena penyakit jantung yang pertama, orang yang mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, orang yang memiliki kolesterol tinggi. Yang ketiga, pengidap diabetes. Yang keempat, orang berusia lanjut. Yang kelima, orang yang memiliki keluarga dengan riwayat penyakit jantung. Yang keenam, orang yang memiliki pola makan yang tidak sehat. Yang ketujuh, orang yang malas gerak. Yang kedelapan, perokok. Pun distribusi geografis penyakit jantung. Jadi penyakit jantung merupakan penyebab kematian terbesar pada populasi 65 tahun ke atas di seluruh dunia. Badan Kesehatan Nasional mencatat lebih dari 11,7 juta orang yang meninggal akibat penyakit jantung di seluruh dunia pada tahun 2010. Di negara berkembang dari tahun 1990 sampai 2020, angka kematian akibat penyakit jantung koroner akan meningkat 137% pada laki-laki dan 120% pada wanita. Sedangkan di negara maju peningkatannya lebih rendah, yaitu 48% pada laki-laki dan 29% pada wanita. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi tertinggi untuk penyakit kardiovaskuler di Indonesia adalah penyakit jantung, yakni sebesar 1,5%. Dari prevalensi tersebut, angka tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur 4,4% dan terendah di Provinsi Riau 0,3%. Kan insiden yang terjadi di Jawa Timur, kejadian infark miokard secara umum sebesar 1,03% dan gejala angina pectoris atau nyeri ulu hati sebesar 0,50%. Jadi ini berdasarkan laporan khusus penyakit menular Dinkes Provinsi Jawa Timur tidak menular tahun 2007.
Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian urutan ketiga terbanyak dan merupakan 9,9% dari seluruh penyebab kematian. SKRT 1992 menunjukkan angka kematian penyakit kardiovaskuler 16,6% dan mengarah ke angka yang lebih tinggi lagi. Tingginya angka kematian di Indonesia akibat penyakit jantung mencapai 26%. Berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga nasional, dalam 10 tahun terakhir angka tersebut cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1991, angka kematian PJK adalah 16%, kemudian di tahun 2001, angka tersebut melonjak menjadi 26,4%. Angka ini diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dan akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun tren waktu dari PJK, penyakit jantung koroner, jadi menurut data Riskesdas Kesehatan Dasar, pada tahun 2017 menunjukkan prevalensi penyakit jantung di Indonesia ialah 7,2% atau 7 dari 10 orang menderita penyakit itu. Sementara itu, data Riskesdas 2013 menunjukkan 1,5% dari seluruh jenis penyakit kardiovaskuler yang diderita masyarakat adalah penyakit jantung. Selama sekitar 25 tahun terakhir, peringkat penyakit jantung terus meningkat sebagai penyakit yang banyak dialami. Kalau pada tahun 1990, penyakit jantung berada pada peringkat 13 se-Indonesia. Pada tahun 2015 sudah di peringkat ketiga. Sebanyak 1,3 juta orang atau 0,8% peserta JKN mendapatkan pelayanan untuk penyakit katastrofik dan menghabiskan biaya sebesar 13,6 triliun rupiah atau 23,9% biaya pelayanan kesehatan pada 2015. Dari 8 jenis penyakit katastrofik itu, jantung menjadi penyerap biaya terbesar hingga mencapai 11,59%. Faktor risiko penyakit jantung yang pertama bertambahnya usia, yang kedua berjenis kelamin pria, yang ketiga keturunan atau riwayat keluarga, yang keempat merokok, yang kelima kolesterol tinggi, yang keenam tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang ketujuh ketidakaktifan fisik, yang kedelapan obesitas dan kelebihan berat badan, yang kesembilan diabetes, yang kesepuluh stres, dan kesebelas konsumsi alkohol. Pencegahan penyakit jantung yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Yang kedua, melakukan olahraga rutin. Yang ketiga, mengonsumsi obat dengan benar. Dan adapun pengendalian penyakit jantung yang dapat dilakukan adalah yang pertama, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang ketiga, tetap diet dengan gizi seimbang. Yang keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang kelima, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekian dan terima kasih.